Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Maulana Indrajit, NIM 2124110207. Saya dari kelas Sistem Bahasa Data kelas C. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum select dan order by. Untuk soalnya yaitu ini, praktikum Sistem Bahasa Data, select dan order by. Yang pertama ada select, yang kedua ada select sebagai sebagian kolom, ada alias penggabungan kolom, terus juga ada kolom per tipe tanggal, selisih tanggal, perhitungan antar kolom pada satu baris, order by, dan sorting dua kolom. Untuk yang dikerjakan adalah perintah yang belum dikembali atau tanpa dibol. Contoh yang A ini yang select adalah nomor 4 dan 5. Untuk yang B ada 3 dan 4, dan seterusnya. Jadi langsung saja ke aplikasi PG admin-nya. Di sini saya sudah memasang database Nodewin yang telah disediakan. Setelah itu, di sini saya juga sudah membuat kodenya, jadi tinggal saya jelaskan nantinya. Yang pertama pada soal A ini ada soal 4 dan 5, ada perintah 4 dan 5. Yang nomor 4 itu adalah tampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier, yaitu menggunakan select bintang from supplier. Bintang ini menunjukkan semua yang ada pada tabel supplier. Seperti itu. Akan coba saya run. Nah, ternyata berhasil. Lanjut ke soal yang kelima, nomor 5. Itu tampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Nah, di sini saya juga menggunakan select bintang from customer. Bintang menunjukkan yaitu semua yang ada pada tabel customer. Nah, coba saya run. Berhasil juga. Setelah itu yang B. Pada perintah nomor 3, tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Di sini saya menggunakan select, terus juga from produk, yaitu pada tabel produk. Pada select ini akan saya cantumkan kolom-kolomnya, yaitu yang pertama ada kolom produk ID, kolom product name, kolom unit price, dan kolom unit in stock. Dan from product ini menunjukkan bahwa kolom-kolom ini ada pada entity product. Jadi seperti itu. Akan coba saya run. Ternyata berhasil juga. Lanjut ke yang perintah keempat, yaitu tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Yang pertama, select, setelah itu masukkan kolomnya yang telah diperintahkan tadi, yaitu supplier ID, company name, dan juga country, dan ada juga phone. Dan di sini from supplier, yaitu dari tabel supplier. Akan saya run. Nah, untuk tabelnya nanti akan seperti ini, ada supplier ID, company name, country, dan juga phone. Untuk yang C, ada alias. Yang pertama ada perintah nomor 3. Tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom ID produk sesuai nama kolom asli, harga, stok barang dari tabel produk. Yang pertama, saya pakai select, setelah itu saya masukkan kolomnya itu produk ID, dan untuk mengganti namanya menjadi ID produk menggunakan as. Jadi produk ID, as ID produk. Setelah itu ada juga product name. Setelah itu memasukkan kolom unit price dan diganti namanya menjadi harga menggunakan as. Terus juga ada unit in stock yang nama kolomnya diubah menjadi stok BRG atau stok barang menggunakan as. Akan saya coba run hasilnya. Oh ya, ini untuk from product. Akan saya run. Ya, berhasil juga. Lanjut ke perintah yang keempat. Tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom sesuai nama kolom asli
nama PRSH sesuai nama kolom asli, asal, kontak person dari tabel supplier. Sama menggunakan select, setelah itu supplier ID, company name. Company name ini diubah menjadi nama PRSH menggunakan as. Untuk yang country diubah menjadi asal menggunakan as juga, yang pun juga diubah menjadi kontak person menggunakan as dari tabel supplier. Saran ya berhasil juga. Lanjut ke yang D, yaitu penggabungan kolom. Ada dua perintah. Yang pertama adalah perintah keempat, tampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Ya, jadi di sini saya menggunakan select lagi. Dan untuk mencantumkan nama, menambah kolomnya, yaitu yang pertama ada menampilkan kolom, yang menurut saya untuk menampilkan kolom yaitu pertama supplier ID, setelah itu company name, kan tadi seperti itu, ID supplier plus nama, supplier ID, company name, setelah itu nah ini yang address, karena akan harus digabung, alamat supplier ini harus digabung menjadi address, city, dan country yang dipisahkan dengan koma. Jadi di sini ada address, dan tanda seperti ini adalah untuk menggabungkan antar kolom gitu, bukan antar kolom sih, antar sesama kolom, bisa dibilang seperti itu. Setelah itu di sini saya kasih koma karena tadi memang disuruh menggunakan koma untuk memisahkan, dan saya kasih ini lagi tanda seret-seret ini untuk menggabungkan antara address, city, country. Jadi seperti itu untuk selanjutnya. Dan di sini untuk nama kolomnya saya ubah menjadi alamat menggunakan as atau alias tadi. From supplier. Akan coba saya run. Ya, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Jadi misal alamat ini ya, ada 49 Gilbert ST, lah ini dipisahkan dengan koma, setelah itu London, terus koma lagi, terus UK. Seperti itu. Lanjut ke perintah yang kelima. Tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas title, first name, dan last name yang dipisahkan spasi. Alamat lengkap terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Sama seperti tadi ya, yang pertama menggunakan select, yaitu setelah itu title of courtesy, seperti yang sudah diperintahkan tadi. Setelah itu untuk menambahkan spasi ya, jadi itu menggunakan pertama tanda seperti ini untuk menggabungkan, setelah itu kasih spasi, dan diapit menggunakan ketik ya, sama seperti yang koma tadi, diapit menggunakan ketik. Setelah itu digabung lagi dengan tanda seperti ini, terus di first name dilakukan seperti itu tadi ya, secara berulang sama seperti ini. Setelah itu last name. Dan untuk ini ya, atau apa, title of courtesy, first name, dan last name ini akan menjadi satu kolom, dan nama kolom itu adalah nama lengkap menggunakan as atau alias. Setelah itu untuk yang address-nya itu sama yang tadi, yaitu address, terus dikasih gabung, terus koma, city, koma, country, dan nama kolomnya akan diubah menjadi alamat lengkap. Dan ini ada pada tabel employee. Setelah itu akan saya run. Nah, seperti itu. Misalnya nanti akan seperti ini. Misalnya, ini title of courtesy, misal Miss, spasi, Nancy, spasi, W. Seperti itu. Untuk yang alamat lengkapnya juga seperti itu ya, ada 50720THAV, .e, .npt, 2a, sitel, BSE. Seperti itu. Lanjut ke yang E, kolom bertipe tanggal. Ada dua perintah. Yang pertama atau yang keempat itu
modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari yang berupa angka, tahun berupa angka 4 digit. Nah, untuk kolom untuk kode E ini ada pada modul. Nah, ini. Karena saya sudah mengkopinya tadi, tidak perlu. Ini sudah saya copy tadi kan. Dan diubah pada, akan saya jelaskan lagi, itu ada select, setelah itu ada first name. Ini sama, dikasih spasi menggunakan tadi gabungan ini, terus setelah itu ada last name, dan nama kolom hasil penggabungan ini diberi nama lengkap, atau menggunakan as atau alias. Setelah itu ada juga kolom birthdate yang diubah menjadi tanggal lahir, nama kolomnya. Setelah itu di sini juga ada seperti yang tabel yang sudah dijelaskan, ada pada kode E ini, yaitu tujar no date ini. Nah, ini tujar no date MMDDYY. MM itu maksudnya itu bulan 2 digit, terus hari 2 digit, dan tahun year ya. Ini year tahun 4 digit. Dan tabel ini tabel tanggal ini akan memiliki nama kolom yaitu sekarang. Yang ada pada ini semua dari tabel employee. Akan coba saya run. Nah, berhasil. Dan nama lengkap, tanggal lahir, dan juga sekarang. Selanjutnya perintah yang kelima. Sama, modifikasilah kode E, tapi bedanya yaitu di sini adalah yang atas kan angka 4 digit, kalau yang ini angka 2 digit. Jadi caranya sama, hanya saja pada 2 digit ini, pada date ini, tahunnya itu cuma kita kasih year saja, 2Y saja. Kalau yang ini kan 4Y, jadi cuma 2Y saja. Akan coba saya run. Nah, nanti akan seperti ini hasilnya. Lanjut ke yang F, yaitu selisih tanggal. Ada 2 perintah. Perintah nomor 4 yaitu adalah tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Yang pertama, select, yaitu employee ID, yaitu ID pegawainya, yaitu ada birth date, yaitu tanggal lahirnya, dan juga tanggal mulai kerja, yaitu hire date. Dan di sini kita disuruh memasukkan usia pada saat masuk kerja. Nah, di sini menggunakan extract year, year itu tahun dari, dan ini selisih X ini yaitu untuk selisih antara hire date dengan birth date. Hire date itu adalah masa kerja, bukan, awal masuk kerja, juga ada birth date yaitu tanggal lahir. Setelah itu ada juga, nah ini kan hire date ini adalah awal masuk kerja, dan ini adalah birth date ini adalah tanggal lahir. Maka bisa diartikan bahwa ini itu adalah usia pada saat awal masuk kerja. Nah, ini. Dan juga akan diberi nama kolom yaitu usia pada saat perusahaan menggunakan as dari tabel employee. Akan coba saya run. Nah, akan muncul seperti ini. Selanjutnya perintah nomor 5. Tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Yang pertama dilakukan adalah select. Dan ini from employee, yaitu maksudnya adalah pada tabel employee. Select employee ID, yaitu ID pegawai, HRD, tanggal mulai kerja, dan now itu maksudnya adalah tanggal sekarang, atau tanggal yang ada pada device kita atau laptop kita. Maka dari itu saya ganti menggunakan tanggal sekarang untuk nama kolomnya.
Dan untuk EGNO, seperti yang sudah saya tuliskan tadi, EG ini adalah untuk menghitung selisih. Itu adalah antara selisih tanggal sekarang dengan tanggal awal kerja. Yang dapat diartikan itu adalah masa kerja. Dan coba saya run. Nah, akan menjadi seperti ini, masa kerja, tanggal sekarang, ke employee ID. Selanjutnya adalah yang G, yaitu perhitungan antar kolom pada satu baris. Ada dua perintah. Untuk perintah yang nomor 3 adalah tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity dikali. Ini kali ya, maksudnya bintang dikali. Itu dikali unit price dari tabel order detail. Karena dari tabel order detail, maka from-nya itu adalah order details. Untuk select-nya itu mengikuti ya kolom yang ditampilkan itu apa aja. Di sini ada kolom order ID, terus juga ada quantity, terus juga ada unit price, dan di sini disuruh memasukkan nilai quantity dikali unit price. Nah, ini tinggal saja kita masukkan quantity dikali unit price, dan akan sama dengan nilai gitu. Jadi nanti hasil dari ini akan muncul pada kolom nilai seperti itu. Akan coba saya run. Nah, seperti ini nilai quantity dikali unit price. 12 kali 14 168. Seperti itu. Benar kan? 24. Iya benar 168. Lanjut ke yang perintah nomor 4. Pada perintah nomor 4 ini disuruh untuk menampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan atau units on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Oke, pertama select from product. Maksudnya from product ini adalah dari tabel produk. Ya, select, dan ini memasukkan, setelah select ini memasukkan kolomnya. Itu di select, yang akan ditampilkan adalah kolom product ID, kolom unit price atau harga per unit itu tadi, ada juga kolom units on order, terus juga ada kolom nilai hasil dari perkalian. Ini ya kolom nilai barang, hasil dari perkalian antara unit price dikali units on order akan menjadi nilai barang yang dipesan dari tabel produk, atau di sini saya singkat nilai saja. Pada waktu di run akan menjadi seperti ini. Unit price dikali unit on order sama dengan 0, dan seterusnya. Selanjutnya ada yang H. Yang H ini order by. Ada dua perintah. Perintah yang nomor 5 adalah tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder. Tampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Pertama, kolom yang dibutuhkan adalah product name dan unit on order. Oleh karena itu, select product name unit on order. From product maksudnya adalah dari tabel produk. Dan untuk order by-nya yaitu kan yang ini kan units on order kan, yang sedikit di orderan, maksudnya ada units on order, dan ASC. Maksudnya ASC itu adalah mengurutkan dari yang terkecil. Akan coba saya biar lebih jelas. Nah, ini akan dari yang terkecil, maksudnya ASC itu mengurutkan. Semakin ke bawah maka akan semakin besar.
100. Seperti itu. Terus ada juga perintah yang ke-6. Tampilkan last name, first name, dan nama pekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Paling besar ya. Sama yang awalnya select, setelah itu adalah last name, first name, dan di sini nama bekerja itu adalah selisih antara tahun sekarang dengan tahun awal bekerja atau hire date. Dan di sini year itu adalah maksudnya itu adalah tahunnya itu, yang diekstrak cuma tahunnya aja. Jadi nanti yang muncul cuma tahunnya aja nanti. Dan ini akan masuk pada kolom nama bekerja. Dari tabel employee, untuk order by-nya itu last name ISC. Akan coba saya run. Nanti akan seperti ini ya. Tulisannya nanti akan urut dari yang sesuai alfabet ABC gitu, ABCDE. Jadi seperti itu. Lanjut ke yang terakhir, yaitu I, sorting 2 kolom. Ada satu perintah saja, yaitu perintah nomor 2. Tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Yang pertama yaitu adalah select, dan kolom yang akan ditampilkan ada product name, unit price, dan juga ke hasil ya. Ini diskon. Diskon itu adalah rumusnya itu adalah yang pertama tuh kita kalikan terlebih dahulu unit price-nya dengan 0,25 karena ini 25%. Setelah itu ini akan dikurangi selisih. Jadi unit price yang awal dikurangi dengan ini yang sudah dikali tadi itu akan menjadi harga diskon. Dari tabel produk untuk order by-nya unit price DSC. DSC ini kebalikan dari ISC, yaitu dari yang terbesar. Dan juga produk name. Akan coba saya run. Ya, nanti akan seperti ini penampilannya. Ya, ini ternyata tadi ada tipu sedikit. Nah, jadi seperti ini untuk tampilannya. Harga diskon, ada unit price, dan juga ada produk name. Nah, sudah selesai sepertinya untuk pembahasan modul select dan order by. Ya, sampai I saja. Baik, itu tadi penjelasan terkait tugas modul select dan order by. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.